Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hananisa dengan NIM B102123136, program studi manajemen kelas D. Di video kali ini saya akan memperbaiki tugas ketiga jurnal umum pengantar akuntansi. Baik, akan langsung saya mulai dari nomor 1. Pada tanggal 1 Juli menambah modal dengan menyetor uang tunai sebesar 2.500 ke rekening Bank BNI cabang Jalan Margonda Depok. Jadi di sini kasnya bertambah sebanyak 2.500, kas bertambah berarti dalam kolom debit. Dan di sini modalnya juga bertambah sebesar 2.500 juga. Modalnya saya letakkan di kolom kredit karena modal bertambah itu masuk ke kolom kredit. Lanjut nomor 2, pada tanggal 1 Juli membayar sewa ruangan yang lebih besar untuk kantor merangkap studio untuk bulan Juli sebesar 1.600. Nah, di sini saya tuliskan beban sewa kantor. Beban sewa kantornya bertambah 1.600, jadi saya letakkan di debit. Dan kasnya di kredit. Kenapa kas di kredit? Karena kasnya berkurang untuk membayar beban sewa kantor tersebut. Lanjut nomor 3, di tanggal 1 Juli membayar sewa motor yang digunakan untuk operasional studio sebesar 3.360 selama 1 tahun yang dimulai tanggal 2 Juli sampai 30 Juni 2014. Di sini saya tuliskan sewa kendaraan dibayar di muka. Kenapa dibayar di muka? Karena dia membayar langsung keseluruhan uang sewa hingga setahun ke depan. Jadi saya tuliskan di situ sewa, bukan beban. Terus di kolom kreditnya kas. Kenapa kas di kredit? Karena kasnya berkurang untuk membayar sewa kendaraan tersebut. Lanjut nomor 4. Merekrut Adelia sebagai akuntan paruh waktu. Gaji yang disepakati adalah 1.200 per bulan yang dibayar masing-masing 6.000 pada tanggal 16 dan tanggal 11 dan tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi di tanggal ini saya tuliskan kosong karena tidak terjadi transaksi pada tanggal ini. Lanjut pada nomor 5, tanggal 2 Juli menerima pelunasan tagihan jasa pemotretan butik Lulu bulan Juni sebesar 1.350. Nah, di sini kas saya bertambah karena saya menerima pelunasan tagihan jasa saya sebelumnya. Kas bertambah berarti di kolom debit, dan di bagian kredit saya tuliskan piutang usaha. Kenapa piutang usaha? Karena piutang usaha tertulis di kredit berarti piutang usahanya itu berkurang. Karena piutang usaha tergolong dalam negara harta. Jadi orang tersebut sudah melunasi hutangnya, yang berarti piutangnya sudah habis, sudah selesai. Lanjut nomor 6. Pada 3 Juli menerima pembayaran di muka atas jasa foto outdoor tabloid Wanita Clara untuk edisi 2 bulanan, yaitu edisi Juli dan Agustus sebesar 4.800. Nah, di sini saya tuliskan kas di kolom debit karena saya mendapatkan pendapatan. Terus di bagian, maksudnya mendapatan bayaran atas jasa yang telah saya berikan kepada konsumen. Dan di bagian kredit saya tuliskan pendapatan diterima di muka. Kenapa di bagian kredit? Karena pendapatan bertambah, jadi di kolom kredit. Terus kenapa di sini ditulis pendapatan diterima di muka? Karena dari soalnya dijelaskan pembayaran di muka untuk edisi bulanan, yaitu Juli dan Agustus. Yaitu karena ini sebenarnya buat Juli dan Agustus 2 bulan berikutnya, tapi sudah dibayar full sekarang, makanya ditulis pendapatan diterima di muka. Lanjut nomor 7. Pada 3 Juli melunasi sisa utang pembelian perlengkapan bulan Juni sebesar 250. Nah, di sini saya tuliskan utang usahanya
bertambah. Jadi di bagian debit, karena ya di bulan ini melunasi utang. Dan kasnya berkurang bagian kredit, karena kasnya untuk membayar utang usaha tersebut. Nomor 8, membeli bensin motor, biaya parkir sebesar 160, serta membayar berbagai pengeluaran kecil untuk kebutuhan kantor seperti air minum, tisu, dan lain-lain sebesar 140. Di sini uang bensin motor dan biaya parkir saya tuliskan sebagai beban kendaraan operasional sebesar 160, dan beban tisu isi ulang air di situ saya tuliskan beban lain-lain sebesar 140, yang ditotalkan menjadi 300. Dan kasnya sini berkurang, makanya saya tulis di kolom kredit. Kasnya berkurang sebesar 300 untuk membayar beban-beban tersebut, yaitu beban kendaraan operasional dan juga beban lain-lain. Lanjut nomor 9, pada tanggal 5 Juli, membeli secara kredit peralatan dan perabotan kantor dari toko Ipul sebesar 5.000. Nah, di sini saya tuliskan di debit peralatannya bertambah. Jadi saya tuliskan di debit. Dan di sini saya di bagian kredit saya tuliskan utang usaha. Karena utangnya bertambah karena di sini dibeli kredit ya, berarti masih ada yang harus dibayar nih. Jadi saya tuliskan utang usaha di bagian kredit. Lanjut nomor 10. Pada 8 Juli membayar tunai biaya fotokopi brosur iklan. Nah, di sini saya tuliskan beban iklan sebesar 180, dan beban iklan di debit karena bebannya bertambah dan kasnya berkurang untuk membayar beban tersebut. Jadi kasnya berada di kolom kredit. Lanjut nomor 11. Menyetor ke BNI pendapatan tunai atas jasa pemotretan indoor tanggal 1 sampai 10 Juli sebesar 250. Nah, di sini saya mendapat pendapatan yang otomatis kas saya bertambah. Jadi kas bertambah di debit. Dan di kreditnya saya tuliskan pendapatan jasa foto indoor karena pendapatan saya bertambah, yang berarti masuk ke kolom kredit. Lanjut nomor 12, membayar sewa peralatan fotografi dan dari fotografer senior Diki untuk pemakaian selama bulan Juli sebesar 500. Nah, di sini saya tuliskan beban sewa peralatan fotografi di bagian debit karena bebannya bertambah. Jadi saya tuliskan di debit, dan kas saya berkurang, makanya saya letakkan di kolom kredit untuk membayar beban sewa peralatan fotografi tersebut. Lanjut pada nomor 13 tanggal 15 Juli membayar gaji resepsionis atau staf dan gaji akuntan paruh waktu untuk periode 1 sampai 15 Juli masing-masing sebesar 400-500. Nah, di sini saya tuliskan beban gaji resepsionis sebesar 400 dan gaji akuntansi sebesar 600, yang ditotalkan berarti 1000. Beban gaji ini masuk kalau bertambah masuk ke kolom debit ya. Dan kas saya di sini berkurang, makanya saya letakkan di kolom kredit. Kenapa kas saya berkurang? Karena untuk membayar beban gaji karyawan saya. Lanjut nomor 14, pada tanggal 16 Juli menerima pembayaran tunai atas jasa foto outdoor dari Ibu Cahyani sebesar 1.500. Nah, di sini kas saya bertambah karena mendapatkan pendapatan dari Ibu Cahyani sebesar 1.600, kas bertambah berarti di kolom debit. Dan di kolom kredit saya tuliskan pendapatan jasa foto outdoor dari Ibu Cahyani, pendapatan bertambah yang berarti masuk ke kolom kredit. Lanjut nomor 15 pada 18 Juli membeli secara kredit perlengkapan fotografi dan alat tulis kantor sebesar 750. Nah, di sini perlengkapan itu masuk ke negara harta. Perlengkapan saya bertambah ya karena saya sudah membeli secara kredit sebesar 750. Jadi saya tuliskan di kolom debit. Kemudian di kolom kredit saya tuliskan utang usaha. Kenapa nggak saya tuliskan kas? Kenapa saya nggak tuliskan kas? Karena untuk membayar beli perlengkapan gitu kan. Karena di sini saya membeli secara kredit, yang berarti masih ada utang saya kepada pihak yang menjual peralatan kantor tersebut. Jadi di sini saya tuliskan utang usaha.
utang bertambah, berarti masuk ke kolom kredit. Lanjut pada nomor 16 pada tanggal 21 Juli. Membayar biaya cetak foto di Rocky Printing sebesar 325. Nah, di sini saya tuliskan beban cetak foto, beban bertambah yang berarti di kolom debit, dan kas saya berkurang di kolom kredit. Kenapa kas saya berkurang? Karena untuk membayar beban cetak foto tersebut. Lanjut nomor 17 pada 22 Juli. Membayar biaya pemasangan iklan di koran kampus untuk penerbitan tanggal 24-27 Juli sebesar 800. Nah, di sini saya tuliskan beban iklan, beban bertambah yang berarti di kolom debit, dan kas saya berkurang untuk membayar beban tersebut. Kas berkurang berarti masuk ke kolom kredit. Lanjut nomor 18 pada tanggal 23 Juli yang menerima pembayaran sebesar 250 untuk jasa pemotretan outdoor ulang tahun Bapak Habibie yang telah dilakukan hari ini. Total honor yang disepakati 2.500, sisa tagihan akan dibayar di bulan Agustus. Nah, kali ini saya tuliskan kas saya bertambah sebesar 750 dan piutang usahanya bertambah 1.750 dan pendapatan saya bertambah sebesar 2.500. Kenapa tidak saya tuliskan kas di sini 2.500? Karena sesuai kesepakatan 2.500. Jadi di soal dijelaskan menerima pembayaran sebesar 750 yang berarti duit secara fisiknya, duit yang saya pegang itu sekarang 750. Jadi duit yang baru bisa saya masukkan ke kas itu baru 750. Dan 1.750-nya itu masuk ke piutang usaha karena itu katanya akan dibayar pada bulan Agustus, yang berarti orang tersebut masih memiliki hutang kepada kita. Makanya saya tuliskan piutang bertambah, jadi masuk ke kolom debit. Dan pendapatannya juga bertambah atas pelayanan yang saya lakukan ini sebesar 2.500. Ini totalnya. Kenapa saya tuliskan total di sini? Kenapa nggak cuman 750 sesuai dengan kas? Karena sesuai yang Bapak jelaskan, jika orang ada utang ke kita sudah bisa mengklaim kalau duit itu sudah milik kita. Jadi saya menerapkan itu di sini. Lanjut nomor 19 pada 27 Juli. Membayar tagihan listrik dan telepon sebesar 560. Di sini saya tuliskan beban listrik dan telepon bertambah. Jadi saya tuliskan di kolom debit dan kas saya berkurang masuk kolom kredit karena untuk membayar beban listrik dan telepon tersebut. Dan nomor 20 pada tanggal 28 Juli membeli bensin motor yang biaya parkir sebesar 130 serta membeli air minum isi ulang sebesar 20. Jadi di sini buat parkir motor dan bensin itu saya rangkap menjadi beban kendaraan operasional sebesar 130 dan beban buat isi ulang air minum itu saya tuliskan sebagai beban lain-lain sebesar 20. Di situ beban bertambah yang berarti di kolom debit dan kas saya berkurang kolom di kredit untuk membayar beban-beban tersebut. Lanjut nomor 21 pada 30 Juli menerima pembayaran sebesar 400 untuk jasa pemotretan outdoor yang telah diselesaikan hari ini. Total honor yang disepakati 1.500, sisa tagihan akan dibayar di bulan Agustus. Nah, di sini juga terjadi hal yang sama ya. Dia baru membayar 400. Jadi kasnya bertambah sebesar 400 dan sisanya 1.100 itu masuk ke piutang usaha karena belum dibayar, karena dibayar nanti di bulan Agustus. Dan pendapatan totalnya di situ bertambah jadi di kolom kredit. Jadi totalnya itu 1.500. Lanjut pada nomor 22 30 Juli membayar gaji resepsionis dan gaji akuntan paruh waktu untuk setengah bulan Juli masing-masing sebesar 400 dan 600. Di sini gaji beban resepsionis bertambah. Saya tuliskan beban gaji resepsionis
sebesar 400 itu di kolom debit, dan gaji akuntansi sebesar 600 itu juga di kolom debit karena beban bertambah itu di kolom debit, dan kas saya berkurang untuk membayar gaji mereka, jadi kas berkurang itu masuk ke kolom kredit. Lanjut pada 31 Juli nomor 23, menyetor ke BNI pendapatan tunai atas jasa pemotretan indoor tanggal 11 sampai 30 Juli sebesar 2.800. Nah, di sini saya mendapatkan pendapatan yang berarti masuk ke dalam kas bertambah sebesar 2.800 berarti di kolom debit, dan pendapatan saya itu juga bertambah, pendapatan bertambah itu masuk ke kolom kredit sebesar 2.800. Lanjut nomor 24 pada tanggal 31 Juli, membayar biaya cetak foto di Rocky Printing sebesar Rp900. Nah, di sini saya tuliskan beban cetak foto, beban bertambah berarti masuk ke debit, dan kas saya berkurang berarti masuk ke kolom kredit untuk membayar beban cetak toko tersebut. Lanjut di nomor terakhir, nomor 25 pada 31 Juli, mengambil uang tunai di BNI untuk kepentingan pribadi sebesar 1.000. Nah, di sini saya tuliskan prive untuk kepentingan pribadi, itu saya tuliskan prive. Prive itu masuk ke negara modal. Jadi di sini modalnya itu berkurang. Modal berkurang itu berarti masuk ke kolom debit sebesar 1.000. Dan kas saya di sini berkurang karena diambil untuk kepentingan pribadi saya. Kas berkurang berarti masuk ke kredit. Baik. Selesai, sekian video perbaikan tugas 3 Jurnal Umum Pengantar Akuntansi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.